salam kenal semuanya. Saya nama Riko Andrian. Saya waktu S2 juga dapat beasiswa, saya PK-nya PK 57. Kebetulan saya dapat di dalam negeri di FKM UI. Nah, kebetulan saat ini saya mengabdi sebagai seorang dosen di Jakarta, kemudian analis kesehatan di Bappenas. Baik, mungkin sharing atau mungkin bertanya ya, lebih tepatnya kepada Pak Dwi Larso. Saya akhir tahun kemarin coba mendaftar Pak di beasiswa untuk targeted group sebagai dosen. Nah, kemudian memang pada waktu itu ada kolom yang mengharuskan pemberian LOA gitu. Nah, pada saat mengupload ternyata di pilihan pada formulir website tidak tersedia. Mungkin lebih maksud saya teman-teman yang lain juga bisa lebih teliti. Kemudian untuk LPDP juga sebisa mungkin karena ini adalah persyaratan administrasi bisa diberikan keterangan. Nah, mungkin usul Pak Dwi Larso untuk syarat administrasi ini kan sebenarnya bisa juga tricky ya. Seharusnya kita eligible, ternyata non-eligible masuknya gitu. Nah, mungkin ada waktu sanggah kali Pak, seperti CPNS yang 2019 ya, karena ada masa untuk memberikan sanggahan. Kemudian untuk tahun ini saya lihat memang sudah buka ya Pak untuk beasiswa yang menurut saya pengembangan yang lebih lanjut karena saya yakin LPDP ini adalah lembaga yang dinamis. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana nanti statusnya yang targeted group dosen itu mendaftar melalui Kemendikbud atau melalui LPDP. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua silakan. Langsung aja ya Pak. Langsung boleh, silakan dulu dijawab Pak. Ya ini kawan ini cerdas, jadi sebenarnya udah tahu jawabannya. Jadi untuk yang pendidik, dokter dan guru dan dosen itu memang leading sektornya Kemendikbud. Nah, tapi programnya itu kita diskusikan bersama. Jadi nanti proses seleksinya yang menjalankan adalah Kemendikbud. Kapan dibukanya itu nanti juga Kemendikbud. Harusnya nggak terlalu lama, tapi saya belum cek lagi apakah bisa di Mei ini atau kapan begitu ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi untuk yang pendidik, guru dan dosen, seleksi, kemudian administrasi segala macam. Nah, tentunya nanti infonya akan di-share di websitenya. Masukannya terima kasih, masa sanggah segala macam begitu ya. Saya pikir kita memang harus fair ya. Saya sepakat sekali, masukannya baik sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak Dwi Larso. Memang beliau ini ternyata gagal untuk ini di syarat administrasi. Jadi ada hak sangkanya. Terima kasih, langsung ditanggapin Pak. Baik, yang maju tadi Pak Ari Purnomo, silakan Pak Ari. Monggo Pak Ari Purnomo yang mengajukan tangan. Ada beberapa pertanyaan di chat sudah saya jawab. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Purnomo. Saya guru PNS Rawamangun Jambi, asal Tanjung Priok Kerinci, Pak. Ya. Tadi saya membaca untuk program LPDP B3 khusus guru, yang pertama beasiswa S1 guru SMK, yang kedua beasiswa S2 guru dalam negeri luar negeri, 3 sertifikasi guru. Yang mau saya tanyakan, apakah bisa seorang guru mengambil beasiswa S3? Tadi rata-rata saya baca untuk program S3 dikhususkan untuk dosen. Itu Pak. Terima kasih Pak. Pertanyaan dari saya Pak. Catat. Boleh dijawab Pak Dwi Larso, karena jawabannya dekat. Iya Pak. Saya jawab ya Pak ya. Ya, langsung Pak. Iya Pak. Sekarang ketentuannya ada di Dikbud. Apakah membolehkan guru S3 atau enggak? Kalau dulu sih kita bolehkan kalau ada ya, tapi 2020 tapi rasanya juga mungkin nggak ada yang mendaftar ya. Tapi yang sekarang nanti kita lihat keputusan atau desain dari Kemdikbud akan seperti apa, Mas Ari ya. Oh iya Pak. Tolong dicermati terus websitenya Kemendikbud. Saya selalu berkoordinasi dengan Kemendikbud.
Tapi yang beberapa hari terakhir saya fokus ke yang LPDP. Yang Kemendikbud tentunya nanti akan di-share oleh Kemendikbud ya, setelah jelas semuanya kapan pendaftarannya. Intinya adalah programnya makin luas, makin banyak kesempatan. Dan Iya, Pak. support dari LPDP dananya cukup besar. Iya, Pak. Pak Ari Purnomo udah terjawab Pak ya. Jadi harapannya dimanfaatkan ini. Itu aja sebenarnya Mas. Ya Pak, terima kasih Pak Dwi Larso. Ya, Pak Ari mungkin di website Kemendikbud ya Pak Ari dan juga Riko ya. Baik, penanya berikutnya. Halo? Ada lagi yang mau bertanya? Bisa bertanya. Ada itu, ada Nyimas Aun Palansa Darati X Rati. Ya, silakan. Rati itu. Silakan Bu Rati. Silakan Bu Rati. Halo. Halo. Ya, selamat sore Pak. Nama saya Adrian Madiatama. Mungkin di sini kelihatannya namanya Mutiarati ya, karena itu nama istri saya. Saya mau nanya, saya tertarik untuk mengambil program MBA. Andrian dari mana Pak Andrian? Halo, Pak. Pak Andrian dari mana Pak Andrian? Dari Jakarta, Pak. Ya. Nama saya Adrian dari Jakarta. Saya tertarik untuk ambil program MBA ke Amerika. Pertanyaan yang pertama, saya mau mengenai bagaimana caranya untuk stand out saat di interview, Pak. Selain dari kita punya, mungkin kita udah lolos secara akademis, kita sudah lolos secara administrasi, tapi gimana caranya kita stand out saat di interview. Terus yang kedua, untuk S2, saya kan mau MBA gitu. Kalau S2 itu ada, beasiswanya ada tanggungan untuk keluarga nggak ya, Pak? Maksudnya misalnya istri saya ikut gitu. Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, untuk keluarga tidak ada Mas S2, karena S2 kadang 1 tahun, kadang 2 tahun. Biasanya karena cepat ya. Kenapa yang dokter ada? Karena biasanya kalau dokter itu selalu ada masa-masa krisis. Jadi kalau keberadaan keluarga itu tentunya karena umur juga seringkali harus bawa keluarga untuk ketahanan keluarga lah gitu ya, untuk support segala macam. MBA boleh daftar, banyak sekali peluangnya, tapi kita akan banyak arahkan juga untuk yang entrepreneurship ya, MBA tapi entrepreneurship. Nah kalau kisi-kisi wawancara mungkin tanya Mas Sauki bagaimana kira-kira menunjukkan percaya diri, kemudian kalau bicara itu organize, nyambung, kemudian kira-kira jelas lah pengabdiannya nanti mau ngapain, begitu kan. Saya pikir itu aja sih wawancara kan, mungkin setengah jam, berapa menit begitu. Saya pikir itu, Pak, makasih. MBA terdekat kita, NTU Singapura sudah ada Pak Dwi Larso ya? Tergantung programnya. Oh ya. Kalau program reguler, kelihatannya yang 100 top dunia itu, Singapura kelihatannya hanya masuk satu ya. Universitasnya. Tapi kalau yang entrepreneurship, 3 universitas di Singapura yang bagus itu masuk semua. Okay. Jadi teman-teman harus lihat programnya apa. Kalau misalnya Anda PNS, ya mungkin pakai jalur PNS akan lebih mudah mendapatkannya. Tapi kalau Anda bukan PNS, maka Anda tidak bisa pakai jalur PNS. Satu-satunya adalah yang umum tadi, atau yang wirausaha kalau memang arahnya wirausaha. Kalau yang afirmasi, maka lebih bagus pakai jalur afirmasi karena kita memang memberikan keberpihakan kepada jalur afirmasi. Jadi lihat dulu programnya apa yang mau dimasukin. Jadi bukan tanya, Pak saya S3, ada nggak Pak sekolah ini atau apa? Lewat program mana dulu gitu. Kalau program reguler ada 100 universitas plus 50 negara tadi, 50 universitas di negara yang maju. Gitu Pak, makasih. Baik, terima kasih Pak Dwi Larso. Baik, Bang Suwarna mengadakan pelatihan tentang wawancara. Sesi 2 ya? Ya. Biar mereka confident. Membantu Pak Dwi Larso nanti bagi mereka-mereka yang sudah mungkin tahap 2-nya sudah lolos administratif,
maka akan kita bikin lagi webinar untuk pelatihan-pelatih kita nih. Yang mungkin narasumbernya bisa dari Pak Sauki atau saya salah satunya nantinya. Jadi untuk mempermudah supaya ini banyaklah putra-putri Jambi yang lolos ataupun teman-teman dari di luar Jambi. Ya. Maka untuk teman-teman saya tadi yang kebetulan saya salah satu pengelola Politeknik LP3 Jakarta untuk jurusan vokasi sepertinya kita masih punya peluang juga nih. Baik. Yang berikut silakan Pak Gunawan ya. Pak Gunawan silakan Pak Gunawan. Izin Pak. Ya. Saya Gunawan Pak, asal dari Sibolga Sumatera Utara Pak. Wah luar biasa, yang tadi yang bilang Sibolga hadir ya. Iya Pak. Saya sebenarnya udah ambisi kali untuk ke LP ini kan Pak, beasiswa ini. Ya, saya mau tanya Pak, saya tamatan SK Nurse Pak untuk tahun lalu dari Universitas Saudi Indonesia. Apakah ada peluang di S2 saya Pak untuk ininya Pak, untuk jalur umumnya Pak? Terima kasih Pak. Dan untuk pendaftarannya Pak bagaimana kira-kira Pak? Baik Pak Dwi, kalau boleh Pak Dwi itu sikat juga. Kalau saya miss pertanyaan yang pertama, tapi kalau pendaftarannya kan ada harus lihat jenis mana yang mau dilamar. Kalau S2 tentunya banyak sekali peluang. Ya, kalau misalnya teman-teman mau S2, maka harus bertanya pada diri sendiri, saya PNS masuk targeted, afirmasi atau umum. Kalau umum ada dua pilihan. Perguruan tinggi top dunia yang hanya 15 universitas. Saya bisa sebutkan sih 15 universitas itu harus punya LOE untuk mendaftar. Kalau yang lain boleh tidak punya LOE mendaftar, nanti LOE-nya sambil mendaftar atau sudah diterima baru mencari LOE, itu ada kesempatan 18 bulan untuk mencari letter of acceptance. Begitu Pak. Halo. Baik, Mas Gunawan nanti coba dalami lagi dulu di website ini, di websitenya beasiswa lpdp.kemenq.go.id. Lebih banyak lagi nanti baru kita dalami lagi nanti ya. Jadi banyak informasi tolong digali di sana di beasiswa lpdp.kemenq.go.id. Baik. Dari bidang pendidikan boleh mau klarifikasi? Ya. Silakan. Dari bidang pendidikan boleh kan dong? Mau ngasih satu ini aja usulan. Silakan. Ya, dari saya dari bidang pendidikan BMKJ Pak Dwi. Kalau kita lihat di program afirmasi LPDP, Provinsi Jambi tidak ada yang masuk gitu. Nah, maksud saya apakah Jambi bisa mengajukan kabupaten kotanya masuk ke wilayah yang dapat program afirmasi? Karena kita juga untuk mengakselerasi ini juga agak susah Pak, karena yang paling sulit di antara persyaratan adalah bahasa Inggris. Mungkin itu saja Pak. Ya baik, terima kasih. Kita mengikuti Perpres, ada Perpres yang menentukan 5 provinsi tertinggal dan juga 11 daerah tertinggal. Kita dasarnya itu. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman, walaupun nggak afirmasi, itu kan ada juga afirmasi yang berdasarkan, misalnya ada yang penerima KKS, Kartu Keluarga Sejahtera, KIP, PIP, itu langsung boleh daftar. Atau alumni bidik misi, itu boleh mendaftar di daerah afirmasi atau di program afirmasi. Kalaupun kita cukup mampu secara ekonomi, maka masih banyak peluang. Apakah Anda dosen, guru, maka banyak sekali. Apakah Anda entrepreneur, maka kita bisa beri. Kalau Anda umum, maka Anda akan bersaing dengan putra-putri terbaik yang lain. Itu kira-kira, jadi banyak peluang sih. Ya,
Oke, terima kasih penjelasannya. Jadi cukup banyak nih yang bisa kita ambil dari dialog ini. Mungkin masih ada, silakan lagi, kita punya waktu masih. Pak Endi Putra ya, Endi Putra. Silakan Pak Endi. Pak Endi Putra, sebutkan dari mana Pak Endi ya? Belum ada suara? Belum ada suara Pak Endi, tolong di mute-nya dihidupkan dulu. Diaktifkan dulu suaranya. Pak Endi, mohon suaranya diaktifkan dulu. Di unmute. Di unmute dulu. Loudspeaker-nya. Baik, terima kasih sudah barusan dibuka. Terima kasih Pak Moderator. Kita langsung aja pada Pak Dwi Larso. Perkenalkan saya Endi Putra. Saya ingin bertanya kepada Pak Dwi Larso. Pak Endi dari mana Pak Endi? Saya dari Jambi. Dari Jambi. Ya? Saya ingin bertanya ke Pak Dwi Larso. Saya kan sekarang sudah kuliah S3 di Universitas Jambi. Nah, tadi saya mendengar ada beasiswa untuk disertasi. Nah, kira-kira prosesnya seperti apa dan syaratnya seperti apa? Apakah UNJA itu atau Universitas Jambi itu masuk kategori yang diberikan biaya disertasinya atau memang khusus untuk universitas tertentu saja? Terima kasih, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. LPDP itu tidak memberikan beasiswa kepada yang ongoing. Dulu pernah ada beasiswa disertasi. Tapi dengan adanya Kemendikbud yang bekerja sama dengan kita, maka beasiswa yang terkait dengan dosen, dengan guru, dengan pendidikan, itu akan dikelola lewat Kemendikbud. Jadi aturan-aturannya nanti Kemendikbud yang menyusun. Jadi kita lihat, nah kalau urusan perguruan tinggi, kalau mau yang baru, maka program studinya harus akreditasinya A. Kalau perguruan tinggi ada program yang membolehkan B, ada yang harus A, begitu ya. Ini, nah nanti Dikbud juga akan ikut mengikuti itu kira-kira. Tentunya kalau ada perubahan itu adalah nanti wewenang Dikbud. Termasuk untuk disertasi apakah ada atau enggak itu wewenang Dikbud nanti. Dan juga untuk yang ongoing. Kalau LPDP murni tidak akan ada yang ongoing. Tapi kalau teman-teman ongoing, mungkin nanti ada, saya nggak tahu ya, Kemendikbud mungkin ada program khusus yang sudah sekolah. Karena pendekatannya LPDP adalah kita ingin mencetak memberikan beasiswa bagi orang-orang yang baru masuk. Nah, kalau kita menyekolahkan anak sekolah begitu, maka kita akan menjamin sampai dia lulus. Ya tentunya dalam batas waktu yang ditentukan. Jadi nggak mungkin di tengah jalan kita tinggal beasiswanya habis, nggak mungkin. Jadi harus lulus termasuk untuk mengerjakan disertasi. Nah kalau untuk dokter tadi boleh untuk bawa keluarga, untuk yang master tidak boleh. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Pak Endi terjawab ya Pak Endi ya. Baik. Berikut Ibu Nona Sinta, Sinta Pravia sudah mengajukan tangannya. Silakan Sinta. Dari mana? Baiklah Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore kepada Pak Ijen Pol Safril, Pak Dwi Larso, Pak Suwarna, Pak Sauki, Bu Prima, dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Sinta Pravia. Saya ingin menanyakan Bapak, tadi saya seorang guru di Kota Jambi. Tadi di slide saya ada melihat bahwa program LPDP khusus guru itu salah satunya ada sertifikasi guru. Kalau boleh Pak, tolong dijelaskan Pak untuk beasiswa LPDP yang sertifikasi guru itu gambarannya seperti apa? Begitu Bapak. Terima kasih Bapak. Baik Bu Sinta, guru di mana Bu Sinta? Guru ini Pak di Kota Jambi Bapak. Di mana Bu? Di SD Pak, SD. Ya. Baik, kita menanyakan sertifikasi guru Pak Dwi Larso. Silakan Pak Dwi. Saya usul Mbak Sinta nanti cek websitenya ya, websitenya Kemendikbud ya, ada cek karena nanti setiap pengumuman akan ada di sana. Yang saya tahu yang namanya sertifikasi itu tentunya bukan degree ya, jadi bisa jangka pendek. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, begitu ya. Bisa di dalam negeri, bisa di luar negeri.
Nah, nanti bukanya kapan, kemudian apakah program itu ada di listnya? Baik, Paham Sinta ya di website di Kemendikbud ya. Ya, ada program-program bagus, baik di dalam negeri maupun luar negeri, Mbak Sinta. Nah, Dikbud sedang memilih program-program yang bagus yang ada, nanti bisa pilih di situ. Saya pikir guru SD termasuk yang diutamakan ya, guru SD, SMP, saya pikir akan juga masuk di program yang dibiayai. Saya juga berharap Mbak Sinta, semoga kawan-kawan Kemendikbud cepat juga untuk menyelesaikan PR-nya begitu ya, agar bisa segera di launching, kemudian bisa dimanfaatkan ya, karena dananya kita udah anggarkan untuk program itu. Terima kasih. Terima kasih. Moga terjawab Bu Sinta, itu termasuk prioritas Bu Sinta, tolong dipantau websitenya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Lulu Nurul Jana nih, Universitas Indonesia. Silakan Bu Lulu. Ya, selamat sore. Saya Lulu dari Jakarta. Saya dulu kuliahnya di Universitas Indonesia. Saya ingin bertanya ke Bapak Dwi Larso, untuk LPDP sendiri, apakah ada bidang studi yang diprioritaskan, dan kalau ada, urutannya seperti apa? Misalnya apakah bidang studi saintek atau bidang studi soshum, dan tadi juga saya mendengar ada kesempatan juga untuk bidang entrepreneur ya. Jadi mungkin untuk perkembangannya sendiri bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Baik Pak, cukup jelas Pak. Bidang studi prioritas Pak. Ini pertanyaan anak cerdas nih, jadi jawabnya yang sulit ya kan. Nah, kalau Anda lihat entrepreneurship itu kan berarti prioritas karena kita perlu banyak entrepreneur, maka itu ada program khusus. Nah, ini masih wacana di kita ya. Indonesia ini kan sangat luas. Tentunya kita tidak bisa menutup satu program studi pun. Tapi yang bisa kita lakukan adalah prioritas. Prioritas mana yang kita dorong? Nah, kami juga mencoba mencari info dari Bappenas, mencari info dari MTN, Manajemen Talenta Nasional, begitu. Kami juga mendapatkan arahan dari Dewan Penyantun yang 9 menteri tadi. Nah, ada area-area prioritas yang dimunculkan, tapi itu juga namanya prioritas. Yang lain bukan artinya tidak boleh. Nah, tapi area prioritas yang dimunculkan itu juga masih cukup lebar. Jadi ada masalah maritim, fishery, entrepreneurship, adalah 15 bidang begitu ya. Nah, mungkin nanti arah ke depannya adalah kalau memang arahnya sudah jelas, kita juga akan fokuskan begitu. Saat ini kita akan bebaskan Anda memilih. Nanti begitu katakanlah skornya sama ya mungkin kita akan memilih yang area prioritas begitu ya. Jadi yang saya bilang tadi ada 100, 150 dan 200 universitas. Kalau Anda lihat universitas itu, maka Anda boleh memilih prodi apapun di universitas tersebut. Jadi kita tidak membatasi Anda pilihannya apa. Hanya nanti kalau kita memilih di antara dua ya tentunya kita akan ambil prioritas sesuai yang diarahkan oleh Dewan Penyantun. Kira-kira begitu. Sambil kita mencari patokan kira-kira kita mau apa, arahnya ke STEM, engineering, teknologi, atau apa begitu ya. Kalau kita bicara teknologi yang mana begitu kan, itu saya pikir PR dari bangsa ini tuh. Di mana LPDP harusnya bisa diberi arahan untuk menganggarkan sumber dayanya. Kita lakukan yang terbaik sehingga muncullah entrepreneurship, muncul program-program lain ya. Pendidik saya pikir selalu penting. Itu Mbak Lulu jawabannya. Pasti ngambang tapi ya itu yang terbaik. Mbak Lulu terjawab Mbak Lulu ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Baik, Mbak lanjut ke Ari Kartini. Silakan Ari Kartini. Baik, terima kasih Pak. Asal dari mana Bu? Bu Ari. Dari Garut Pak. Wah Garut jauh ya. Oke, silakan. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Ingin bertanya kepada Pak Dwi. Ini kalau saya tadi mengkaji pemahaman yang dipaparkan oleh Pak Dwi, berarti untuk beasiswa LPDP dan yang dikelola Kemendikbud itu berbeda ya Pak.
Nah, pertanyaannya Pak, apakah kami nanti, saya khususnya sebagai dosen, bisa tidak mendaftar di LPDP dan di beasiswa yang dikelola oleh Kemendikbud seperti itu? Karena memang kalau misalnya dilihat kesempatannya, itu kan bisa masuk di LPDP atau juga di Kemendikbud. Seperti itu Pak. Terima kasih. Nggak bisa, kesempatannya cuma satu, karena programnya cuma satu kan, programnya sama. Jadi kalau yang pendidik S2, S3 itu lewatnya kan bisa LPDP, bisa Kemdikbud, tapi yang memproses nanti Kemendikbud. LPDP tidak ikut memproses yang itu, yang pendidik itu. Tapi kalau non negeri, LPDP kan tidak akan memproses itu, yang memproses nanti dari Dikbud. Jadi nggak akan ada program yang sama. Tapi pertanyaannya tadi ada juga di chat, Pak, saya tinggal di daerah afirmasi, katakanlah di NTT, Kupang. Kemudian saya akan ngambil S2. Anda sebenarnya bisa milih apakah afirmasi, kebetulan dia dosen, bisa milih dosen dari Dikbud, atau bisa milih yang reguler. Ya kan? Tapi Anda tidak boleh milih 2 apa 3, harus milih 1. Mana yang menurut Anda jalur terbaik supaya Anda bisa sekolah di tempat tersebut. Kira-kira gitu Mbak Ari. Jadi tidak mungkin Anda bisa daftar di 2 karena kita akan lock juga itu, hanya boleh 1. Iya. Terima kasih Pak. Ya, semoga jelas. Terima kasih ya. Pak Ari, terima kasih. Lanjut ke Bu Sri Mulyani, Bu, yang udah menunjuk tangan. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf Pak, tadi sudah chat untuk menanyakan batasan mengikuti program doktor untuk usia Pak sebagai dosen. Ibu dari mana Bu? Batasan usia untuk mengikuti program S3 Pak. Batasan usia. Ibu dari mana Bu? Saya dari Jambi Pak. Jambi. Dosen Bu. Ya. Batasan usia Pak Dwi Larso untuk S3. Baik, terima kasih. Saya sudah jawab. Kalau LPDP untuk doktor dulu, batasnya adalah 47 untuk doktor. Karena harapan kita kan kalau mereka sekolah katakanlah 5 tahun begitu, ya umur pulang 52, 53 begitu ya, atau 51. Masih ada waktu untuk cukup panjang untuk mengabdi, kan pola pikirnya kita seperti itu ya. Iya, Tapi karena ini nanti dari Dikbud, saya tidak tahu apakah akan ada polesan terhadap policy ini. Ya nanti kita tunggu. Kalau memang Ibu umurnya kelewat begitu ya, sedikit begitu, saya nggak tahu apakah tiba-tiba ada berita baik gitu. Ini bagi LPDP yang saya cermati dari dulu, urusan usia ini kan selalu ada tarik ulur. Pak, waduh saya meleset 1 tahun begitu kan. Tapi Anda bayangkan kalau kita tambah 1 tahun, kan yang masuk tidak hanya Bu Sri Mulyani, ada ribuan lain yang bisa masuk. Nah kalau kuotanya sama kan tetap aja kan persaingannya akan makin besar begitu. Jadi kami mengambil dulu 47 karena asumsinya kan kemudian untuk yang fungsional ya Bu ya. Itu 47, untuk yang struktural itu 42 kalau nggak salah malah. Jadi untuk dosen memang udah kita berikan keleluasaan 5 tahun memang. Terima kasih Pak. Terjawab Bu Sri Mulyani dari Jambi ya Bu? Ya, terjawab Pak. Terima kasih. Semoga masih ada waktu Pak. Ya, semoga masih cukup umur Ibu. Ini memang kritikal. Kalau kita tambah 2 tahun, kenapa nggak kita tambah 3 tahun? Kan dasarnya apa gitu kan? Nah, begitu ditambahkan kemudian semuanya akan terbuka untuk yang lain juga kan, tidak hanya untuk Ibu. Terima kasih Bu Sri Mulyani. Terima kasih Bu. Berikut untuk pertanyaan berikut Pianda Sri Maningtyas, silakan. Ini banyak perempuan yang nanya ya. Assalamualaikum Bapak, selamat sore. Perkenalkan saya Vianda, mahasiswi profesi dari Jogja. Izin bertanya terkait program LPDP dokter spesialis Bapak. Sebenarnya apakah ada perbedaan poin penilaian bagi dokter yang melakukan program dokter PTT atau program Nusantara Sehat atau dokter PNS Bapak? Selanjutnya, manakah yang lebih diprioritaskan oleh pemerintah Pak? Terima kasih. Baik, nanti bisa kalau setelah dijawab nanti Ibu Primasari bisa nambahkan nanti. Silakan Pak Dwi.
Ya, ini terima kasih nih. Ini ada isu lain. Kita harus koordinasi sekarang dengan Kemenkes. Dan kebetulan Menteri Kesehatannya ini sahabatnya Mas Sauki juga gitu. Polisinya seperti apa Kemenkes? Jadi memang untuk yang dokter spesialis belum akan dibuka di awal Mei ini. Karena kita perlu bertemu dulu dengan Kemenkes. Kita punya MOU dengan Kemenkes. Isunya adalah apakah semua harus lewat Kemenkes sehingga nanti begitu dokter spesialis bisa diikat untuk penugasan oleh Kemenkes. Penugasannya berapa tahun. Nah ini karena menteri baru kita masih menunggu. Dan semoga nanti bisa dibuka entah di akhir bulan-bulan ini atau nanti menunggu di bulan Agustus gitu ya untuk rekrutmennya. Bagi kami sih LPDP lebih cepat lebih baik. Termasuk untuk yang Kementerian Agama.